Aku bilang kita undang nyanyi di semua HWG, semua Indonesia. Dia langsung di dalam si grup langsung ngomong. Bang Hotman langsung ngomong katanya. Datangkan ke AIDS katanya, paling gede loh. Oh ya ampun, terima kasih Pak Dokter. Kalau misalnya aku mau kontrak nih ya, Loli Unyu. Berapa sih? Kalau Jabodetabek dikasih tahu di sini. Kalau kamu ngomong kayak gini punya, kamu nggak takut apa itu diburu, dicari kan? Kamu penyanyi terkenal. Jadi nanti dicari. Takutnya netizen Indonesia yang banyak yang mencintai kamu, nanti kan banyak yang menggeruduk terus apa supaya, karena kan banyak orang fans itu kan nggak pengen. Oh iya, ya udah deh, jangan diketayangin ya. Dengarkan aku, matahariku. Tapi langsung aja ya, kita video call langsung Mbak Agnes Monya. Jadi kita sudah izin dengan Mbak Agnes Monya. Langsung kita panggil Agnes Mo. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Hari ini langsung kita panggil Diva Indonesia, Loli. Siang-siangnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puas kau curangi aku, bagaimana dengan aku? Terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Udah diketahui. Dapatkan tiketnya segera dengan chat ke nomor di bawah ini. Aduh, minum Pak Dokter, minum dulu ya. Ini baru satu bait loh, belum satu lagu. Soalnya kan ini 2 malam ini berturut-turut Pak Dokter. Oh, apa nih? Konser ya? Tapi aku kaget loh. Aku pikir tadi itu nggak nyampe, ternyata nyampe. Bagus ya. Luar biasa. Kita panggil Diva Indonesia. Gila loh, kamu Diva banget loh. Kamu telat 1,5 jam datang ke sini. Ya, jadi sebenarnya aku tuh udah nyampe Pak Dokter. Pas aku mau muter balik ke rumah lagi, balik ke sini. foundation aku ketinggalan. Foundation ketinggalan. Jadi aku beli dulu ke mall. Nah, dari rumah ke sini lebih jauh daripada dari sini ke mallnya. Padahal mallnya deket, Wak. Serius. Di Kokas. Putar-putar ya Allah. Kokas deket sini. Itu dia, cuman kan aku nyari foundation dulu yang cocok dengan tone kulit Diva gitu. Aku baru lihat ada diva terkenal datang ke sini. Masya Allah, terima kasih Pak Dokter. Seorang diva yang luar biasa. Kalau kamu katanya kalau konser selalu penuh ya? Alhamdulillah Pak Dokter. Sofa-sofanya? Iya selalu. Itu buzzer atau memang beli sih? Enggak, aku juga nggak nyangka sih Pak Dokter. Jangan pun Pak Dokter, aku aja diri sendiri aku aja kayak nggak expect bakal se-euforia itu gitu. Se-euforia itu. Serius, sampai sold out dan sampai ada di pas aku konser di sana tuh ada banyak yang gak kebagian dan mereka tetap maksa nyampe. Banyak gak kebagian? Iya, mereka nyampe tuh sampai ayo please 2-3 kali lipat juga mau beli gitu. Aku terharu, serius, nggak nyangka. Mana? Lah ada tisu, ayo bercanda. Bener-bener sampai mereka itu minta-minta ya? Aku nggak bohong, apa yang punya kafenya yang ngomong ke kita. Yang punya kafe yang ngomong. Sampai katanya Rans juga bikin ada di kafenya juga ya? Semalam acara semalam itu Rans yang ini yang apa namanya apa sih namanya itu ya? Ya bersama. Promotornya mempromosikan. Ya betul, ada Poprek dan juga Rans. Dan katanya dalam beberapa menit langsung habis tiketnya. Iya sold out. Berapa menit habisnya? Gak tahu sih kalau berapa menitnya. Gila. Masya Allah Pak Dokter. Jadi aku masih bisa gak nonton di tempat nih? Katri udah nonton kan? Ya ampun, seneng banget ya, gak usah war aku datang ke sini. Ke studionya Pak Dokter. Coba dong Loli ngomong dong, Coachella. Gitu. Gimana? Coachella. Spesial loh ini. Lu umur berapa sih? Aku umur 32 Pak Dokter. Serius? Kelihatan berapa? 17 apa 31 setengah? Enggak, kalau kan dari penampakan badannya kan kelihatan kayak anak kecil yang masih ya. Jangan penampakan dong, hantu. Dilihat gitu ya, ini penampakan. Seolah-olah tidak nyata gitu aku ini. Oh 3, jadi lahirnya mini, kecil. Lahirnya mini. Oh lahirnya mini. Pas udah gede-gede. Agak gede.
Yang mini. Tapi itu buat kamu jadi minder gak sih? Atau buat kamu jadi lebih pede? Awalnya sih udah pasti ada keinsecurean. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya berdamai dengan diri sendiri, insecure itu aku rubah menjadi pacu aku untuk lebih semangat dalam belajar, menggali potensi diri, lebih mensyukuri gitu. Dulu pernah nggak terima ya? Sempet. Udah pasti itu. Karena kan kita manusia pasti dari luar itu akan ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang memandang underestimate, ada yang memang justru melihatnya dengan wow gitu kan. Karena aku kan spesial atau istimewa. Oke, dan akhirnya sekarang jadi diva terkenal. Amin. Pemilik kafe, itu memang punya kamu atau kamu brand ambasadornya aja sih? Kalau yang satu itu kafe aku, kalau yang satu aku partner. Oh partner. Itu. Loli Owner Cafe. Kafenya namanya? Loli Cafe. Hah? Loli Cafe. Loli Cafe. Oh Iya. bukan punya kamu ya berarti ya? Punya aku. Punya kamu di mana kafenya? Di Rangkas Bitung. Di Satu di Rangkas Bitung, satunya lagi di BSD. Oh di BSD. Jadi kamu nyanyi setiap hari di situ? Enggak dong, capek. Hanya event-event tertentu saja. Iya, justru aku di kafe sendiri aku belum pernah konser. Hah? Iya, karena ya gitu jadwal yang tempat lain aja tuh lumayan padat. Banyak ya, padat ya? Alhamdulillah Pak Dokter. Setiap hari nyanyi terus? Enggak setiap hari juga sih. Kemarin di mana kemarin? Kalau semalam tuh di Menja, kemarinnya malamnya di Menja, di Jaksel juga. Oh Jaksel. Pondok Indah. Kusangka di atas meja tadi dia ngomong. Oh itu nama kafe? Nama kafe. Nama Menja, kafe. kemarin malamnya lagi, Sabtu malam Minggu di Kali Cafe di Matraman. Oh. Aku langsung undang loh begitu aku tahu fenomena kamu. Langsung kan aku kan punya sekarang aku punya 54 ini ya restoran di semua Indonesia ya. Wah, di mana Pak Dokter Cus Loli diundang ke kafenya konser? Kamu tahu HW Group nggak? Tahu. Holy Wings Group. Tahu. Nah itu kan aku salah satu pemilik sahamnya. Oh ya ampun. Jadi aku punya 54 restoran. Jadi begitu lihat kamu langsung aku taruh di grup. Brak, aku taruh di grup. Aku bilang kita undang nyanyi di semua HWG, semua Indonesia. Dia langsung di dalam si grup langsung ngomong. Bang Hotman langsung ngomong katanya. Datangkan ke AIDS katanya, paling gede loh. Oh ya ampun, terima kasih Pak Dokter. Terharu lagi. Bener ya Pak Dokter? Bener. Nggak eto ya? Enggak, ya. tapi nyanyi lagu bahasa Inggris, bisa nggak? Oh, jangan sedih. Coba, tes. Jangan yang ini aja aku apal dong. Iya, kamu apa? Never mind love find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me. I remember you say sometimes you lost in love, but sometimes it's hurt instead. Tetap didangdutin ya. Pokoknya aku pengennya all genre pokoknya Pak Dokter. All genre. Jangan sampai keduluan sama yang aku bentar lagi mau ke Jayapura Pak Dokter. Ngapain? Ya nyanyi lah masa melukis. Konser. Udah ada yang calling. Oh sudah ada yang calling? Iya. Kenapa Jayapura? Ya, aku udah ada semuanya kota udah hampir ini cuman makanya harus buru-buru Pak Dokter. Benar juga ya. Harus dari sekarang ya. Iya takutnya iya karena kan ini war tiket. Bayarannya dulu berapa? Kalau misalnya aku mau kontrak nih ya, Loli Unyu. Berapa sih? Kalau Jabodetabek dikasih tahu di sini. Gak apa-apa, Bisik-bisik dong. Gak apa-apa. Gak enak kan Berapa? Puluhan, ratusan gitu. Masih puluhan Pak Dokter. Puluhan. Ya mudah-mudahan setelah saya Pak Dokter jadi ratusan ya. Masih puluhan lah Pak Dokter. Puluhan ya? Kalau Jabodetabek. Itu berapa lagu puluhan itu? 8. 8 lagu puluhan ya, puluhan juta ya. Wah, luar biasa ya. Ya aku durasinya 1,5 sampai 2 jam. 2 jam. Iya 1,5 sampai 2 jam. Oke. Menerima panggilan untuk keluar kota juga ya? Iya, tapi keluar kota. nama aslinya siapa sih? Nama aslinya emang aku Loli Ismaya Pak Dokter. Oh Loli Sumaya. Loli Ismaya. Unyu itu apa Unyu itu? Unyu tuh kayak nama ininya, nama panggung. Oh. Kan Loli Unyu. Nah sekarang ada lagi Ibu Owner Loli Cafe gitu Pak Dokter. Welcome to mini vlog Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god. Gitu.
Iya, makasih lah Cinta. Timnya Pak Dokter keren-keren. Aku harus kasih tahu kamu ya. Sepanjang ratusan episodeku podcast ya. Asistenku tuh gak pernah duduk di depanku. Daripada di panggung harus war tiket ya Beb. Di sini. Ustadz gede duduk di sini. Nggak duduk di sini ya. Artis ternama duduk di sini. Nggak duduk di sini dia. Masih boner. Ini kasus perceraian nomor 1 di Indonesia nggak duduk di sini dia. Ibu owner ini diva terkenal dia duduk di sini loh. Luar Terima biasa. kasih. Berarti timnya up to date Pak Dokter. Memang harus mencari tim-tim yang up to date. Iya kalau nggak up to date mereka nggak tahu apa yang lagi hype gitu di TikTok gitu Pak Dokter. Apa sih yang lagi kamu kayak gimana sih bisa terkenal tiba-tiba bisa hits kayak gitu? Kayak gimana sih ceritanya? Awalnya sebenarnya aku konten kreator ya seperti biasa. Tapi memang aku sebelum konten kreator pun aku dulunya udah pernah syuting di TV kayak misalkan film-film dulu mungkin kayak Jin dan Jun, Aladin dan Ala Kadam, di sini ada Tuyul. Boleh searching itu udah ada aku tapi versi belum berhijab Pak Dokter. Versi gemes-gemes dulunya. Jin dan Jun? Iya. Jin dan Jun. Itu yang Indra Bruggman dulu kan? Bukan, yang ini yang sekarang jadi wali kota. Sarul Gunawan. Sarul Gunawan. Iya. Iya zaman dulu banget. Iya tapi aku versi yang Om Jin dan Jun. Versi yang keduanya. Ini Aladin dan Ala Kadam. Tuh jadi aku tuh gak mirip kan. Jadi karena aku rambutnya begini. Dimacem-macemin. Berarti kamu dulu di bintang cilik ya dari dulu ya? Bintang cilik iya. Bintang cilik dong. Enggak itu kamu umur berapa? Kamu itu waktu itu umur berapa? Ya 8-10 tahunan yang lalu. Lah benar ya untuk cilik. 10 tahun yang lalu kan. 8-10 tahun yang lalu loh. 8-10 tahun ya benar juga ya. Di sini ada tuyul. Di sini ada tuyul juga. Oke. Oh itu pertamanya kamu. Iya jadi dulu tuh awal aku sinetron. Oke. Ini di sinetron nih, cuman akunya nggak ada di depannya. Tapi aku main di filmnya. Nah ini nih. Gitu. Oke. Dan akhirnya kamu sekarang tiba-tiba jadi penyanyi kayak gini kayak gimana tuh? Konten kalau nyanyi aku memang juga udah dari dulu udah nyanyi. Cuman ya memang dulu duet. Enggak solo karir gitu. Dulu aku sempet punya band Orang Mini. Sama Bang Ucok, partner. Gitu. Nah tapi dulu band kan. Nah jadi aku dulu masih ngeband. Berpartner gitu kan. Nah terus kalau sekarang ini aku muncul dengan solo karir gitu. Aku terus habis itu aku konten kreator. Nah ngonten-ngonten tiba-tiba banyak dari netizen tuh yang bikin konser loli Pak Dokter. Netizen yang mengharapkan konser loli? Iya bikin konser loli gitu. Di beberapa negara gitu Pak Dokter. Iya itu awal netizen. Makanya aku gak pernah marah sama netizen. Karena mereka juga ternyata jadi doa. Awalnya mereka mungkin lucu-lucuan. Tapi ternyata jadi menjadi realita gitu Pak Dokter. Jadi mereka sendiri yang mengharapkan ya. Tapi dengan viralnya kayak gini punya, jadi banyak hujatan atau banyak dukungan justru? Awalnya hujatan, alhamdulillah sekarang menjadi dukungan. Awalnya hujatan? Apa hujatannya apa hujatan? Ya macam-macam lah ya Pak Dokter. Namanya juga kita berani untuk viral, bukan berani untuk viral. Kalau sesuatu itu kan pasti kan ada pro dan kontra yang aku tadi bilang. Ya pasti hujatannya gak jauh dari fisik dan lain-lain gitu. Macam-macam Pak Dokter. Tapi menyakiti hati kamu gak? Justru yang tersakiti orang sekitar. Kalau aku enggak Pak Dokter. Aku sih orangnya tipikalnya yang ya udah gak apa-apa gitu. It's okay buat aku mah. Gak aku pikirin. Karena kan gini, apa yang mereka lakukan itu akan yang mempertanggungjawabkan mereka. Tapi yang aku pikirkan perlakuan aku ini harus bagaimana menyikapinya. Karena yang akan bertanggung jawab diri aku. Gitu. Jadi aku gak penting orang bagaimana. Yang penting akunya akan tetap menghibur. Akan tetap memotivasi, menyemangati. Seperti itu Pak Dokter. Yang marah justru fans-fans kamu yang marah ya? Keluar kayak kadang-kadang kayak teman-teman kayak Loli aku tuh gak kuat loh sama hujatan orang gitu. Udah biarin aja gitu kalau aku mah. Karena aku tahu Mansa baru Jafira. Barang siapa yang bersabar maka akan beruntung. Gitu. Masya Allah. Jadi mungkin ini dari keikhlasan, dari kesabaran kita.
Pokoknya jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati, intinya gitu. Tapi ada nggak yang nyanyi ngomongin, waduh suara kamu nih nggak pantas nih dengan harga tiket seperti ini. Alhamdulillah sih kalau yang udah nonton konser mereka malah kayak di luar ekspektasi mereka gitu. Kadang ya pun aku tuh yang mungkin ya yang tadinya cuma ngenyehin tapi mereka banyak yang kagum gitu. Aku senang karena aku gini, sebelum aku perform aku bener-bener prepare banget supaya aku nggak cuma lucu tapi aku punya sesuatu. Gitu. Jadi aku memang orang beli tiket karena kan ini bayar ya Pak Dokter. Mereka berapa sih beli, bayar untuk nonton Loli? Dimulai dari start from 50 sampai 1,3 Pak Dokter. 50.000 sampai 1,3. 1,3 juta. Iya. Jadi 1,3 itu mungkin kayak sofa ya. Jadi kayak ada beberapa seat gitu Pak Dokter. Lumayan ya, mahal juga Iya ya. boleh lihat mungkin dari IG aku kan ada tuh kayak harga-harga tiketnya ya. Dari mulai 50K, 100K, 350. Tapi itu memang jadi kayak ada beberapa sofa gitu. Ada yang sofa, ada yang per kursi gitu Pak Dokter. Tapi udah itu include merchandise, include light stick, include juga. Oh my god. Oh my god. Itu ya. Banyak yang habis ya tiketnya ya. Sold out ya. Alhamdulillah Pak Dokter. Wah, luar Pak Dokter biar biasa. gak serak aku minum lagi ya. Iya boleh. Ini tiketnya sold out di mana ya? Itu sponsor Mbak? Mas Dokter gak apa-apa. Iya, air murni. Biar diperpanjang nanti tahun depan. Calling Ibu Owner juga ya. Yang ini yang Intimate semalam. mini konser. Oke. Wow, luar biasa sold out ya itu ya. Tapi gila, yang komentarnya ada 100 yang komentar. Yang beli tiket. Wow. Tuh, jadi kayak ada sofa gitu. Ada harga-harganya nih. 1,7. 1,7 juta untuk nonton Loli. Iya, maksimal 12. Kalau lagu favorit apa lagu favorit pas nyanyi? Yang ditunggu-tunggu oleh penonton kayak mengelulukan. Aku biasanya lagu favorit itu aku taruh di akhir. Yang Matahariku. Oh. Iya, jadi yang pertama-pertama itu aku yang happy-happy dulu. Kayak misalkan lagu-lagu yang famous, kayak yang lagi hit. Karena kan ada lagu-lagu aku yang cover-cover beberapa yang lumayan ini juga viral juga. Kayak lagu Nemen, lagu Jawa. Terus kayak lagu dangdut. Terus banyak juga yang cosplay gitu Pak Dokter. Lagu-lagu yang hits aja zaman-zaman now. Tapi yang kamu simpan itu Matahariku ya? Iya, itu yang di ending. Nyampe ya? Sampai. Alhamdulillah Pak Dokter. Itu juga aku kalau ngeliat gini, awalnya kadang aku lagi kayak misalkan nih badan agak terlalu, karena kan aku lumayan agak ini juga basi ya, agak sibuk ya. Very basi. Busy Oh busy. Jadi aku kan itu awal tuh kayak aduh gimana ya gak capek, tapi pas lagi ngelihat antusias aku jadi powernya keluar. Gitu Pak Dokter tuh jadi. Coba Keisha Levronka. Yang mana? Terluka namun ku terima semua yang pernah kau Ayo, sambung. Apa? Mana tuh yang harus kau tahu. Ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku apa? Bener gak? Jujur ku Jangan dari rendah. kau Jangan dari pergi. rendah, kita ulang ya, Kevin ya. Yang mana Terluka, dan menangis. Tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh. Gimana? Jangan turun. Gimana sih? Contohin. Kalau aku yang nyontoin rusak lagunya. Kau tuh. Kembali. Ku menanti kau tuh kembali. Gitu. Ya itu lah pokoknya. Nyampe Nyampe ya. Wah. Makanya bikin Diva. acaranya biar lihat. Oke. Gitu. Nanti aku datang dia pokoknya. Tapi ini katanya ramenya karena lagu Ramadan juga. Iya. Yang ini yang di cover aku gue yang Den Assalam. Oh. Itu lama juga. Jadi emang kan aku itu cover lagunya udah lama Pak Dokter. Jadi itu rame gitu. Jadi itu rekaman zaman dulu sebenarnya. Naik lagi gitu Pak Dokter. Aku dulu sering cover-cover gitu. Tapi kok lagu Ramadan kok kamu bisa dihujat? Kenapa Karena dihujat? itu katanya lagunya. Musiknya kemana katanya. Fales. Iya katanya
musik dan suaranya beda kota gitu. Iya kata netizen. Iya. Aslinya memang beda kota Iya itu. beda kota emang. Kalau lagu itu aku menyadari memang itu dulu awal semua kan merintis ya. Nggak langsung kita dapur rekaman yang hebat. Itu tuh aku rekamnya pakai HP. Karena dulu awal-awal nge-YouTube kan. Kalau aku tuh Lupa di autotune ya. iya jadi kayak rekamannya pakai handphone bukan di dapur rekaman. Jadi wajar kalau memang pada saat itu tuh memang belum pro. Buktikan antara lagu, nada dan kotanya tidak sama. Coba buktikan. Abtahiyah wabsalam ansyaru walal kalam zainudiyatirom abmahabba wabtisam ansyaru bainil anam hadahu dinasalam. Pada intinya dia bisa nyanyi loh, jago nyanyi loh. Cuma netizen awalnya lebih suka yang aku yang emang beda negara lah ininya suaranya. Itu justru mereka tuh seneng kalau ketawa dan kamu sebenarnya. Gitu. Lucu, happy, Happy. terhibur gitu. Tapi kan jadinya aku lebih semangat untuk belajar. Jadi supaya tidak seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Oh justru kamu dikata-katain kayak gitu, dihujat kayak gitu, justru malah kamu seneng ya? Lebih bukan senang, lebih ke aku berarti aku harus lebih belajar lagi gitu. Lebih aku harus membuktikan bahwa aku bisa lebih baik kayak gitu Pak Dokter. Oke. Ini ada momen sebelum kamu pakai hijab, lalu kamu hijrah. Apa yang menyebabkan kamu hijrah nih sekarang nih? Yang pertama ya pengen Allah lebih sayang sama aku. Dari kapan? Dari Januari 2023, tahun baru tuh, pergantian tahun. Jadi lebih cantik ya. Masya Allah. Apa perubahannya setelah hijrah? Luar biasa. Aku jadi lebih lebih dekat sama Allah, lebih sayang sama Allah dan ternyata pas lagi hijrah. Karena kan semua ini adalah milik Allah. Jadi apa yang aku harapkan Allah ijabah gitu. Wow. Sampai di detik ini pun ini adalah berkat. Kayak dapat rezeki ya. Iya gitu rezeki dari Allah setelah hijrah gitu. Ini salah satunya rezeki dari Tuhan ya untuk kamu ya. Luar biasa ya. Katanya kamu dekat dengan Mayang ya. Iya. Sampai katanya dulu ada loyang-loyang ya. Iya betul. Loli Mayang. Iya. Mayang Dodi kan? Iya Mayang. Kan pernah diundang ya kemarin. Mau diganti kemarin. Apanya? Apa tuh Mali? Podcast Mayang lo. Deket ya, nyanyi bareng. Partner gitu, partner. Siapa yang falas di antara kalian kalau Kan Mayang gitarnya keren Pak Dokter. gitarnya keren ya? Netizen aja sebenarnya gitu Netizen aja, kadang-kadang. emang. Iya, tapi biarin aja. Tapi kenapa sekarang jarang ketemu lagi? Sama siapa? Mayang. Kemarin aku ke Thailand bareng. Kemana? Ke Thailand. Aku Sabtu baru fly di Indonesia. Aku habis syuting video klip. Di Thailand? Iya. Di Thailand, di Bangkok. Jadi kadang kan takutnya kayak orang nunggu-nunggu lagu aku gitu kan. Sementara kan biasa aku nyanyiin lagu cover, lagu artis-artis yang lain. Ini buat lagu sendiri? Iya, Pak Dokter. Kapan mau rilisnya? Insya Allah sih bulan Mei ini bersamaan dengan bulan lahir aku. Wah, lagunya apa? Lagu temanya apa? Temanya sih lebih ke girly, happy. Dikit aja ya. Oh my god, begini salah, begitu salah, gitu. Iya lucu ya, eksklusif. Lagi, ulang sekali lagi. Eksklusif. Dipanggil ya, Dia mahal. Ini dia, Loli Unyung. Oh my god, begini salah, begitu salah, udah segitu aja. Enggak, aku buatin ininya, buatin dancer ya. ya. Iya nanti akan ada dancernya. Gitu, udah pasti ada dancernya. Gitu. Tunggu aja pokoknya. Rilisnya bulan depan. Ya insya Allah. Ada video klipnya juga. Iya, di HW dong, mau HW. Nobar ya. Iya boleh jadi. Iya. Premier ya. Open tiket juga gak apa-apa Pak Dokter, pasti rame insya Allah. Doain. Jadi launching lagu aku sekalian konser.
Iya. Tapi buruan, takut udah ada yang lain. Tetap ya lu. Aku mau saya Loli. Iya. Saham aku kecil soalnya. Gak apa dokter, aku doakan semoga jadi ya. Iya, oke. Saham kecil jadi gede. Iya, amin. Kalau ibu owner diundang. Tapi itu buat video klipnya benar-benar di Thailand. Iya di Thailand sama dicampur gitu. Jadi dikit-dikit juga aku ngambil di sana. Tapi nanti di sini akan syuting juga. Akan syuting juga di sini. Ada dancernya gitu Pak Dokter. Solo ya. Solo Ya, oke. Tapi dengan Mayang nggak pengen buat duet gitu, duo? Kayaknya soon akan sih. Duo loyang. Loli Mayang gitu ya. Soalnya soon akan juga bersama Mayang. Akan juga ya bersama ya. Jadi sudah punya, nah ini pertanyaan sensitif nih. Nanti viral lagi kan, sudah punya pasangan belum? Masa umur segini belum? Bercanda. Bercanda. Ini nyindir tetangga. Tahu sih. Karena aku bilang kita harus up to date. Nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan. Iya, Nggak ada sindiran. Bercanda ini mah Ya, emang nanya ke Loli kan. Belum bukan pacaran sih. Kalau calon ada Pak Dokter, insya Allah. Sudah ada. Okay. Ya tapi dia entertain gak di Indonesia tapi di luar. Hah? Dia entertain juga tapi gak di Indonesia. Gak boleh juga sih. Dia orang India. Indonesia. Tapi dia Cina. Kerjanya bukan Uzbek. kerjanya. No. Malaysia, masih Asia. Oh Malaysia. Orang Malaysia. Bukan orang Malaysia. Entertainnya di Malaysia tapi dia asli Indonesia. Oh asli Indonesia. Iya. Wih, kalau kamu ngomong kayak gini punya kamu nggak takut apa itu diburu dicari kan sama kamu penyanyi terkenal. Jadi Orang dia. Nanti dicari. Apa Takutnya namanya? netizen Indonesia yang banyak yang mencintai kamu nanti kan banyak yang menggeruduk terus supaya karena kan banyak orang fans itu kan nggak pengen. Oh iya, ya udah deh jangan diketayangin ya. Iya. Iya, Itu hari patah hati nasional lagi. Iya, jangan dulu deh, ya udah deh jangan disebut. Pokoknya doain aja yang terbaik. Oke. Berarti aku nggak boleh ngaku ya. Iya mestinya sih. Ya udah nanti tinggal dikat aja jangan ditayangin. Tapi tipe kayak Loli tipenya kayak gimana sih? Tipe cowok. Kalau tipe aku, ya sebenarnya yang penting mapan, tampan dan beriman. Amin. Kamu kerja, aku kerja. Setampan apa? Yang penting ya. Kalau ke artis Indonesia kayak siapa lah favorit kamu coba? Aku suka banget sama Vino Gebastian. Oh Vino Gebastian. Soalnya dia setia. Ah. Dia followingnya cuma satu istrinya. Nggak ada kan, jarang kan. Oh, dia cuma satu ya? Iya. Istrinya doang ya? Aku pengen punya pasangan yang setia, karena setia itu mahal. Oh setia itu mahal. Kalau kayak gimana kalau misalnya suatu hari kamu dapet pasangan terus selingkuh? Ya udah, udahin. Udah nikah nih? Ya udah gitu, kayak ya udah berarti itu nggak ada toleran kalau untuk selingkuh. Ya udah berarti emang ya mudah-mudahan jangan ya. Tapi kalau andaikan misal terjadi, ya udahan gitu, aku nggak mau. Gitu. Okay. Makanya aku bekerja keras untuk bisa berdiri di kaki aku sendiri. Jadi ketika pasangan aku menyelingkuhiku, ya tinggal aku hempas, ya kan. Aku masih cantik, ya kan gitu. Yang penting aku harus belajar supaya diri aku bervalue. Jadi aku tidak ada yang meremehkan, tidak ada yang, makasih Pak Dokter, tidak ada yang menyelingkuhi mudah-mudahan. Amin. Aku juga berusaha untuk aku juga berusaha memantaskan diri dalam segi apapun, dalam segi aku juga belajar menjadi istri yang baik, belajar menjadi wanita yang tidak merepotkan. Justru insya Allah aku akan membantu. Gitu, Loli kalau misalnya kamu punya pasangan ya, ketemu pasangan, ganteng, cakep, kayak Vino Gebastian, selera kamu banget lah pokoknya, value-nya mantep, baik hati, amin, kaya, amin, kaya lah kita amin, ngomong, ya Allah. mampu kayak gitu, amin. tapi beda agama. Mana tuh? Kalau dia mau mualaf nggak apa-apa. Gak mau. Nggak mau. Kalau mau gue gak tanya. Kalau nggak mau ya berarti. Tapi sempurna banget loh, sayang banget dengan kamu. Masya Allah. Nggak bisa, maaf ya gitu. Gak bisa. Nggak bisa. Istiqomah ya. Iya. Oke. Tapi kalau dia mau mualaf ya alhamdulillah. Zaman sekarang kan banyak cowok-cowok di luar sana tuh. Cowok-cowok bangke yang memanfaatkan ketenaran seseorang. Pas lagi ada cewek yang tenar dia deketin. Bahkan nenek-nenek aja terkenal dia deketin. Sumpah.
Oh saya tahu. Siapa ya? Enggak tahu. Deketin kamu nggak itu? Enggak dong, enggak maksudnya ya macem-macem kan kita juga ya orang ini dalam Ada nggak yang deketin kamu? Bukan itu yang aku maksud Oh ya. iya. Ya kalau yang kayak gitu sih menurut aku tuh ya biarin aja gitu kalau misalnya mau ngedeketin selagi kontennya baik misalkan itu nggak apa-apa. Memanfaatkan lah sebenarnya. Iya. Sama-sama dia memanfaatkan kamu. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih. Nggak pernah. Enggak ada. Nggak. Tapi ya aku juga mensupport siapapun untuk berkonten denganku gitu. Oke. Selagi kamu juga tayangannya baik, berkontennya lucu gitu nggak apa-apa. Kalau memanfaatkan yang gimana-gimana nggak ada. Tapi saling. Kalau kamu orang mana sih asalnya? Aku aslinya Blasteran. Sunda Padang. Oh Sunda Padang. Beneran kamu ke Sunda Padang? Lahirnya di mana? Aku lahirnya di Sunda. Jadi mama Sunda, ayahku Padang. Oh. Oh, Rancak Pak. Bana. Iya. Pokoknya kayak Agus Monica. Bener. Jadi pernah ini nggak balik ke kampung halaman nggak? Pernah Pak Dokter. Disambut pakai karpet merah? Oh ya Allah belum dong. Karpet ini warna abu-abu nih. Belum. Tapi emang aku ayah orang Padang gitu. Iya orang Padang ya. Kalau ada artis nanti duet, kolaborasi, siapa sih artis yang kamu inginkan kolaborasi dengan kamu? Atau jangan-jangan kamu pengen nyanyi lagu Matahariku Berdua sama Iya Agnes Mo? amin. Itu adalah wishlist aku. Wishlist ya? Iya bersama Agnes. Karena aku sangat kagum. Dia juga inspirasi aku banget. Karena kan memang kenapa mungkin pas aku nyanyi nadanya agak karena memang tidak mudah untuk lagu beliau ini. Karena kan dia gak cuma diva di Indonesia tapi juga go internasional. Jadi aku sangat kagum dan juga dia inspirasi aku. Kalau untuk penyanyi Indonesia ya. Penyanyi Indonesia. Berarti benar memang Agnes Mo? Iya. Memang Agnes Mo? Aku suka. Memang Agnes Monica lagu yang kamu suka ya. Kalau lagu Agnes Monica yang lain yang kamu tahu apa aja? Lagu terbaru? Lagu terbaru ya itu lagu Inggris aku susah. Aku agak ini yang ini kan yang Coke the Bottle. iya The Bottle. Nah, Coke terus the yang Bottle. aku belum bisa kalau lagu itu. Nggak bisa ya? Belum, karena lagu luar kan aku harus ngapalin. Oke. Jadi aku mah memang dari dulu intinya. Yang lagu yang lama-lama ya. Lagu apa? Cinta ini. Kadang-kadang tak ada logika. Isi sebuah hasrat dalam hati yang ada ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. Teng. Bukannya aku tak tahu gitu. Lanjut. Gue suka ya sumpah. Sumpah gue suka loh. Makasih Pak Dokter. Ternyata menghibur banget ya. Memang aslinya seperti ini. Aslinya begini. Di belakang kamera juga begini Memang kayak gini ya. Memang aslinya ceria. Memang aslinya menyenangkan seperti ini dan menghibur orang. Betul, karena aku pengen orang pas ngeliat aku tuh ada energi positif gitu kan. Yang tadinya bete atau punya problem pas ngeliat aku, jadi semangat gitu. Karena ya kan, karena kan kayak kita harus berpikir, Loli aja tuh yang istimewa dia meromantisasikan kehidupannya. Masa kalian cuma bisa ngeluh, bersyukur dong. Jangan memandang apapun underestimate. Karena bener juga. aku pun aku spesial memandang orang tuh dengan baik, dengan sempurna, tidak ngezas. Kalian yang diciptakan sempurna jangan sampai ngezas orang. Pakai jas lu. Ngezas. Tapi di notice Agnes Mo nggak? Belum kayaknya ya. Wah kalau udah di notice romannya rame banget ini. Belum. Belum, kalau penyanyi lain tuh udah. Kayak aku misalkan cover lagu Gilga di notice ketemu. Gilga? Iya yang pas aku duluan jebul gitu. Oh oke. Kan itu rame juga tuh Pak Dokter. Yang pas di notice aku ya? duluan jebul. Itu di notice. Nah Kak Agnes sibuk kali di luar negeri dia kan. Iya. Dia gak ngeliat FPP kita kali ya orang Indonesia. FPP Agnes agak beda ya. FPP dia kali ini ya artis luar ya. Nicki Minaj kali. Will Smith. Emang Will Smith nyanyi ya? Nggak, padahal dia di Indonesia. Justin Bieber. Iya. Tapi harusnya dia ngeliat ya karena kan di Indonesia lagi rame harusnya ya. Padahal lagi lagu dia ya lagi daun iya, ya. rame banget. Semua isinya lagu dia. Kamu gak DM gitu? Kak Agnes gitu. Kali ya. Nanti aku DM ya. Ajak duet dong Kak Agnes gitu. Aku sering mention juga sih. Cuma mungkin sibuk ya gitu. Minum dulu ya Cleo. Makasih.
Tapi langsung aja ya kita video call langsung Mbak Agnes Monya. Jadi kita sudah izin dengan Mbak Agnes Monya. Langsung kita panggil Agnes Mo. Iya. Apa dokter bener udah seneng banget aku. Kamu takut gak sih? Karena kayak gini kan kadang-kadang ya kita tahu di Indonesia lah ya, namanya viral juga kadang-kadang cuma sementara, kayak itu cuma sebentar aja. Betul. Ada nggak takutnya kamu seperti itu? Kalau aku sih jujur selama ini tuh aku nggak pernah takut karena karena kita itu belum gagal kalau kita masih terus. Kalau kita berhenti baru gagal. Tapi kalau kita terus itu masih banyak berusaha untuk mempertahankannya. Pokoknya aku nggak pernah takut. Misalkan kayak orang, wah kan pasti gitu kan. Pasti ini mah untuk sementara gitu kan, pasti banyak. Nah aku gak perlu takut, yang terpenting aku memberikan yang terbaik. Aku belajar terus untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman yang udah support, yang udah euforia menonton aku gitu. Melihatku gitu, aku gak akan takut, aku terus berkarya dan semangat untuk tetap mempertahankan di dunia entertainment ini. Oke, sekarang kan sudah kerja. Banyak duit. Amin. Waduh, setiap hari konser terus. Amin. Katanya OTW Alphard. Amin. Doain Pak Dokter. Lagi nabung. Iya. Untuk beli Alphard. Iya. Sudah pernah naik Alphard belum? Kalau naik mah sering Pak Dokter. Sering. Tapi punya orang ya. Hah? Iya, tapi aku suka solawatin. Solawatin Iya, ya. biar... Kenapa pengennya Alphard? Karena kan mobil aku tuh APP. Nah itu tuh dihujat. Itu mah mobil ambulan. Mobil desa gitu. Netizen ini memang jahat ya. Iya, tapi biarin aja kan lucu ya kan. Biarin aja. Kan kalau dianya ngomen banyak penonton. Campaign masuk Pak Dokter. Oh ya benar juga ya. Ada hikmahnya, setiap apapun ini kita harus percaya ada hikmahnya. Gitu. Benar juga ya. Tidak ada satupun yang bisa menyakiti aku sampai aku mengizinkan dia menyakiti aku. Betul. Sampai saat aku tidak mengizinkan maka dia akan menjadi AdSense dan iklan bagi diriku. So far so good. So far so good, so nice. Oke, orang tua tapi support. Alhamdulillah support. Support banget. Selalu mendoakan. Emang aku setiap apapun aku selalu libatkan mereka. Karena gak ada aku yang hebat, gak ada aku yang kuat tanpa mereka. Oke, aku pengen tanya, orang tua kamu mini juga gak? Enggak. Enggak ada? Enggak. Aku doakan. Kakak adik kamu ada yang mini? Enggak, tinggi semua. Tinggi semuanya? Kamu sendiri yang kecil ya? Tapi mungkin ini adalah rezeki kali ya? Iya. Pernah gak pikir seperti itu? Jangan-jangan ini bukan musibah, tapi jangan-jangan ini adalah rezeki buat kamu. Luar biasa dan itu terbukti aku menjadi di sini ya bisa dikatakan aku adalah sandwich generation juga dan juga mungkin aku bisa dikatakan sandwich generation. Oke. Jadi kayak tulang punggung juga gitu. Jadi bisa mudah-mudahan aku menjadi anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuaku. Kadang-kadang aku nggak ngerti ya, sampai kita mungkin menemukan jalannya kali ya. Mungkin kalau misalnya sampai seperti Loli kayak gini kan ngerasa kayak ini musibah. Tapi buktinya ke kakak adiknya Loli ada yang jadi penyanyi, ada yang ngisi di kafe terus sofanya penuh, kan nggak ada kan? Betul. Berarti kan ini bisa jadi salah satu berkah. Main film ya kan. Jadi tergantung musibah atau berkah itu tergantung cara kita mensyukurinya. Dan di sini kan Loli juga pengen memperlihatkan bahwa di luar sana kan mungkin banyak yang tidak seberuntung teman-teman atau fisiknya sempurna. Banyak yang istimewa, banyak yang juga spesial. Nah di sini aku tuh ingin memberikan motivasi bahwa kita berhak bahagia, kita berhak menikmati hidup, kita berhak untuk menggapai masa depan. Aku bisa, kenapa kamu gak bisa? Itu. Terima kasih Loli. Sama-sama, soalnya aku nangis. Tapi aku juga berada di posisi seperti itu kalau kamu ngikutin aku. Aku kan, kamu taunya aku apa sih? Pak Dokter. Dokter apa? Dokter kecantikan. Asik, ada yang tahu. Sangkain podcaster aja kan kayak gitu. Ada, aku tahu Dokter Pansos, Dokter Janda Glowing. Enggak ya, dokter kecantikan ya, masih dikenalnya ya. Iya. Tapi kan
kayak aku kan salah satu dokter kecantikan yang dikenal lah di Indonesia kan. Iya. Tapi kan wajahku kan gak seperti K-pop ya, yang mulus 100% kayak gitu kan. Karena kan dulu aku miskin. Aku buktinya aku tetap bisa jadi dokter terkenal. Aku juga punya vitiligo di kakiku yang dari SD aku dihujat orang, dibully orang. Siapa yang nyangka aku seorang yang jelek, seorang yang gak pantas banget jadi dokter kecantikan, tapi jadi salah satu dokter kecantikan terkenal di Indonesia. Ya, keren Pak Dokter, benar-benar. Aku bisa, Loli bisa, kamu juga bisa. Silakan daftar ke kelas kami. Beda cara, beda. Tapi benar kan ya Pak Dokter, ya Pak Dokter juga bisa membuktikan gitu kan. Jadi jangan jadiin kekurangan itu kayak buat hambatan kita untuk menuju apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi tipe-tipe orang kan ada beda-beda ya. Ada orang yang dihujat itu tuh jatuh. Mentalnya mungkin. Mentalnya jatuh. Kalau aku sih kebetulan kalau aku dihujat, aku kayaknya naik dari hujatan. Aku dapat hujatan, aku jadiin tangga untuk naik. Aku malah pengen membuktikan. Betul. Loli juga sama. Sama Pak Dokter. Tapi kan ada beberapa orang yang dapat hujatan jadi malah jadi jatuh, jadi beban dianya. Nah di situ mungkin kita juga bisa menjadi kita sampaikan juga ke mereka. Jangan sampai kita ngedon gitu. Karena kan ya pokoknya kamu harus terus aja berjalan. Toh yang penting niatnya baik. Yang kita lakukan juga kan gak buruk. Yang kita lakukan juga kan tidak ada yang jelek kan. Memang kita, kayak aku kan konten-konten aku juga memang konten-konten yang menghibur. Seru-seruan. Jadi ketika ada orang yang harus kita pikirkan. Bagaimana kitanya ke orang. Jangan orang ke kita gitu. Karena yang akan mempertanggungjawabkan kan masing-masing. Benar. Gitu. Jadi aku gak. Makanya buat misalnya ada orang yang gara-gara dihujat ngedon, ada juga memang. Tapi di situ mungkin circle-nya juga harus membantu dia. Kayak aku kan ada keluarga, ada teman-teman, ada tim yang dia mensupport aku. Jadi ketika ada yang hujat, support aku gitu. Oke. Siapa sih yang paling berperan besar dalam kesuksesan seorang Loli? Untuk saat ini kedua orang tuaku, Kedua orang tua. timku, sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat. Iya, tim aku. Ada song spesial di hati? Jangan dikasih tahu kan tadi katanya. Jangan dikasih tahu ya, jangan dikasih tahu. Silakan kirimkan pesan dengan seorang yang ada di hati tadi, silakan. Kalau bisa cepet lamar ya say. Canda. Gimana ya? Apa namanya? Canda. Gimana sehat selalu. Semoga kamu diperlancar dalam hal apapun. Yang terbaik kita berdoa bersama. Pokoknya kamu sehat. Kamu berjuang terus. Untuk apa yang menjadi wish-wish kamu. Semoga segera tercapai. Kita semangat bareng-bareng. Kita berjuang bareng-bareng. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini pertanyaan aku ya. Susah gak sih cari baju kalau misalnya kayak kamu? Ini jahit tuh dokter. Jahit ya? Iya. Jahit ya. Susah-susah gampang. Jadi kalau beli bajunya di tempat anak-anak ya? Anak-anak. Ya ini anak-anak, sepatu aku anak-anak. Sepatunya ukuran berapa itu? Ini 32, 33. Wah gila, anakku aja lebih gede dari ini ya. Terus jam tangan kan kayak dikecilin. Dikecilin. Ini bikin. Jadi kayak ada di anak-anak, ada yang di dewasa juga. Tapi lebih ke anak-anak sih aku seringnya. Ukuran baju apa-apa itu kebanyakan anak-anak ya? 8 sampai 9 tahun. 8 sampai 9 tahun. Kalau baju aku yang konser tuh bikin semua. Jahit semua, stylish semua Pak. Oke. Desainer. Inilah dia lagu penutup dari Loli Unyu. Kamu kira deng. Minum lagi. Rap. Rap aja ya. Rap. Gila, gue sangka dia bilang gak mau rap. Rap aja ya katanya. Asik. Dengarkan aku, matahariku. Sudah. Iya. Sudah. Ada gerakan. Gue takut gak nyampe. Ya gak apa-apa. Ayo. Ulang. Nanti. 1, 2, 3. Aku joget nih. Dengarlah matahariku, suara tangisan aku. Ku bersedih karena warna cinta menusuk jantungku.
ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku, tentangmu yang tak mampu sakit menaklukkan waktu. Terima kasih. Sorry ya. Pasal aku pegangnya biasa aja tadi, sumpah. Ada cincinnya. Iya. Biasa kalau maaf. Diva tuh ya di toilet aja sakit. Diva ya, minum lagi. Masuk ya, Bu. Makasih ya Diva Indonesia. Sama-sama Mudah-mudahan dokter. albumnya sukses, Amin. singlenya sukses, video klipnya ditonton banyak orang. Amin, doa yang sama untuk Pak Dokter. Sehat Nanti selalu jangan juga. lupa kalau misalnya ada lagu kedua, lagu ketiga butuh video klip model nanti. Mau jadi model video klip plus sponsor. Ditunggu ya Pak Dokter. Ya kan ini masuk di sponsor banyak Tahu nih. aja dia. Kan ada Athena punya klinik banyak ya kan. Iya, Masa nggak iya. mau? Aduh. Nanti tuh apa tuh Godeskin. Kocok aja tuh. Tuh nanti, oh iya nanti ada di video klip Ibu Owner ya kan. Hubungin buruan dari sekarang. Soalnya waiting list yang mau sponsor ya. Nggak Kak, tapi kalau misalnya Gatot Kaca naik setelah dipromosiin oleh Loli, aku langsung sponsor. Amin. Langsung ke Maksudnya sponsor. gimana? Naiknya gimana kemana naiknya? Kalau misalnya setelah video ini penjualan Gatot Kaca kayak gitu punya, ini kan minum kesehatan laki-laki kan. Oh, ini Naik produk- langsung tembus, aduh kita sponsor. Amin. Kita mudah-mudahan. langsung invest miliaran untuk Loli. Amin ya Allah. Jadi Alphard, amin. Amin ya Allah. Terima Oke, kasih. thank you. Cukup dengan